Bayangkan, Anda sedang berpacaran dengan wanita yang diidamkan banyak orang. Elegan, cantik, dan selalu menjadi pusat perhatian. Anda memperlakukannya seperti harta karun, memberikan bunga, mengajaknya makan malam mewah, dan mengirim pesan selamat pagi setiap hari. Ibunya bahkan berkata, "Kamu adalah pria yang sempurna." Tapi di balik layar dia justru merasa bosan dengan Anda dan Anda tidak mengerti mengapa. Apa yang akan saya jelaskan mungkin akan mengubah pemahaman Anda tentang hubungan dan wanita. Inilah kenyataan yang sulit diterima sebagian besar pria. Agar seorang wanita benar-benar menginginkan, mencintai, dan setia kepada Anda, dia tidak boleh pernah merasa 100% yakin akan cinta Anda. Dia harus selalu merasa perlu berusaha untuk mendapatkan perhatian Anda. Begitu dia merasa telah sepenuhnya memiliki Anda, rasa penasarannya akan hilang. Ketersediaan Anda yang terlalu mudah dan bisa ditebak justru akan terasa membosankan, bukan menjadi hadiah yang berharga. Namun, mari kita sepakati dulu, ini bukan tentang bersikap kasar atau melakukan kekerasan. Ini tentang memahami psikologi mendalam di balik daya tarik. Jika Anda menyimak baik-baik, saya akan jelaskan mengapa wanita sering kehilangan minat pada pria yang terlalu baik. Dan yang lebih penting, bagaimana menggunakan pemahaman ini untuk menciptakan daya tarik yang mendalam dan langgeng. Poin pertama, secara alami wanita tertarik pada pria yang dianggap memiliki nilai lebih tinggi dari dirinya. Ini bukan keputusan sadar, tetapi insting yang terbentuk sejak zaman dahulu. Dulu, wanita yang memilih pria dengan sumber daya, kekuatan, dan status terbaik memiliki peluang bertahan hidup lebih besar. Insting ini disebut hipergami dan masih bekerja di alam bawah sadar wanita modern. Ketika seorang wanita merasa nilai pria sama atau lebih rendah darinya, ketertarikannya akan pudar. Selama ribuan tahun, wanita harus sangat selektif memilih pasangan karena kehamilan dan membesarkan anak membutuhkan sumber daya besar. Kesalahan memilih bisa berakibat fatal. Itulah mengapa wanita secara naluriah tertarik pada pria yang menunjukkan keunggulan. Jika Anda terlihat terlalu membutuhkan, putus asa, atau selalu menuruti kemauannya, itu memberi sinyal kelemahan pada alam bawah sadarnya. Dan daya tarik pun berkurang. Ini mengarah pada konsep nilai di pasar hubungan. Pada dasarnya, dunia kencan seperti pasar di mana setiap orang punya nilai berdasarkan penampilan, kepribadian, sumber daya, dan cara bersikap. Wanita cenderung tertarik pada pria yang nilainya mereka anggap lebih tinggi. Banyak pria salah paham, mengira nilai hanya tentang pekerjaan, mobil, atau fisik. Padahal yang paling penting adalah persepsi tentang nilai Anda, yaitu bagaimana Anda bersikap, berinteraksi, dan seberapa besar Anda bergantung pada validasinya. Contoh nyata, seorang pengacara sukses dengan mobil mewah selalu memuji wanita, mengajaknya ke restoran mahal, dan selalu siap sedia 24 jam. Namun, wanita justru bosan setelah beberapa minggu. Sementara itu, seorang bartender yang hidup sederhana bersikap santai, tidak terlalu memanas-manasi, dan tidak panik saat pesannya dibalas lambat. Justru wanita menjadi tertarik dan penasaran padanya. Apa bedanya? Bartender itu paham bahwa nilai yang terlihat lebih penting daripada sekadar materi. Dia bersikap seolah punya banyak pilihan, sementara si pengacara terkesan takut kehilangan. Wanita sangat peka membaca sinyal-sinyal perilaku seperti ini. Bagaimana Anda menghadapi penolakan, bereaksi terhadap uji coba darinya, dan bersikap di tengah orang lain. Poin kedua, semakin tidak pasti seorang wanita tentang perasaan Anda, semakin banyak pikiran dan energi yang dia curahkan untuk Anda. Ini adalah prinsip psikologi dasar. Kita cenderung mengabaikan hal yang sudah pasti, tetapi terobsesi pada hal yang belum pasti. Jika Anda langsung menunjukkan semua perasaan, selalu mengirim pesan duluan, dan terlihat jelas sedang jatuh cinta, Anda menghilangkan misteri dan tantangan. Dia tak perlu berusaha lagi. Sebaliknya, jika Anda menjaga sedikit ketidakpastian, sesuatu yang menarik terjadi. Pikiran dia akan sibuk memikirkan Anda. Apakah dia suka saya? Kenapa belum membalas? Apa yang sedang dia lakukan? Aktivitas mental inilah yang memicu ketertarikan. Misalnya, setelah kencan pertama, pria biasanya langsung mengirim pesan panjang penuh pujian. Pria yang paham daya tarik akan memberi jeda beberapa hari, lalu mengajak bertemu dengan kalimat singkat dan jelas, tanpa terlihat terlalu bersemangat. Prinsipnya disebut penguatan terputus-putus. Hadiah yang tidak terduga lebih membuat ketagihan daripada hadiah yang rutin.
Perhatian dan validasi Anda ibarat mata uang, jika diberikan terlalu murah dan mudah, nilainya turun. Tapi jika dia harus berusaha mendapatkannya, nilainya menjadi tinggi. Kesalahan umum pria, memberikan semua validasi di awal hubungan, memuji berlebihan, selalu setuju, dan menganggap dia yang terbaik. Tanpa sadar Anda sudah menghabiskan anggaran emosional Anda di minggu pertama. Wanita bisa membaca seberapa besar Anda berinvestasi padanya, bukan hanya dari kata-kata, tapi dari secepat apa Anda membalas pesan, bagaimana ekspresi Anda saat bersamanya, dan apakah Anda mengubah jadwal hanya untuknya. Wanita ingin merasa istimewa, tapi perasaan itu harus dia raih, bukan diberikan cuma-cuma. Contoh, seorang pria berpacaran dengan model yang biasa dipuji kecantikannya. Alih-alih ikut memuji fisik, dia sesekali mengapresiasi kecerdasan atau selera humornya. Validasi seperti ini jauh lebih berharga karena diberikan berdasarkan sikap, bukan sekadar penampilan. Prediktabilitas adalah musuh daya tarik. Jika semua yang Anda lakukan bisa ditebak, telepon di jam yang sama, ajakan ke tempat yang sama, reaksi yang sama, dia akan bosan. Ketertarikan tumbuh dari rasa penasaran dan kejutan. Itulah mengapa stereotip pria nakal sering terlihat menarik. Bukan karena wanita suka diperlakukan buruk, tetapi karena pria seperti itu sering tidak terduga dan tidak mengikuti skrip biasa. Wanita sering melakukan uji coba kecil untuk mengukur seberapa besar Anda butuh validasinya. Misalnya, dengan bersikap dingin, menyebut mantan pacar, atau membatalkan janji di menit terakhir. Jika Anda bereaksi dengan panik, berusaha keras menyenangkannya, atau menunjukkan cemburu, itu tanda Anda terlalu investasi. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang dan tidak terpengaruh, Anda menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan tidak takut kehilangan dia. Begitu dia merasa Anda lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkan Anda, daya tariknya akan menurun. Secara naluriah, wanita sulit menginginkan pria yang dianggapnya bernilai lebih rendah. Ini bukan tentang mainan perasaan, tetapi tentang sinyal bawah sadar yang Anda kirimkan. Beberapa contoh uji coba dan cara meresponsnya. Pertama, uji perbandingan. Dia menyebut pria lain menarik. Jangan tunjukkan cemburu atau berusaha mengungguli. Cukup santai dan mungkin setuju saja. Kedua, uji ketersediaan. Dia membatalkan janji mendadak. Jangan marah atau langsung menawari waktu lain. Katakan tidak masalah, lalu lanjutkan aktivitas Anda. Ketiga, uji sikap. Dia bersikap judes atau dingin. Jangan buru-buru bertanya, ada apa? Atau mencoba menghibur. Cerminkan sikapnya dengan tetap tenang. Biarkan dia yang berinisiatif membaik. Ujian-ujian ini adalah caranya secara tidak sadar menilai kekuatan mental dan nilai Anda. Jika Anda lulus dengan tetap percaya diri, dia akan semakin tertarik. Fenomena menarik. Ketika seorang wanita mulai tidak yakin dengan posisinya di hati Anda, dia akan berubah dari komunikasi tidak langsung menjadi lebih langsung. Biasanya wanita cenderung memberi isyarat, tapi jika dia takut kehilangan Anda, dia akan lebih terbuka mengungkapkan perasaan seperti mengirim "aku rindu" atau "aku tunggu nanti malam ya". Ini karena naluri hipergaminya berkata, aku harus berusaha menjaga pria ini. Banyak nasihat hubungan yang hanya fokus pada hal eksternal. Perbaiki penampilan, cari penghasilan lebih, deadlaming itu penting, tapi bukan intinya. Anda bisa kaya dan tampan, tapi jika bersikap terlalu membutuhkan, wanita tetap bisa kehilangan minat. Sebaliknya, pria dengan kondisi biasa saja bisa membuat wanita jatuh cinta karena cara bersikapnya yang penuh percaya diri dan tidak mudah ditebak. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apa yang Anda miliki, tapi bagaimana Anda membuatnya merasa. Daya tarik sejati terletak pada kemampuan menciptakan ketegangan emosional yang sehat, di mana dia merasa perlu berusaha untuk mendapatkan perhatian dan afirmasi Anda. Ini tentang pola pikir kelimpahan, bahwa Anda punya pilihan dan tidak bergantung pada satu orang saja untuk bahagia. Kualitas kepemimpinan juga penting. Wanita tertarik pada pria yang bisa mengambil keputusan dengan tegas dan percaya diri. Misalnya alih-alih bertanya, mau makan di mana? Anda bisa mengatakan, aku sudah reservasi di restoran Italia itu, yuk kita coba. Ini menunjukkan Anda memiliki inisiatif dan visi. Dalam hubungan, siapa yang lebih banyak berinvestasi secara emosional biasanya punya posisi yang lebih lemah. Investasi ini terlihat dari siapa yang lebih sering mengirim pesan duluan, siapa yang lebih berusaha untuk bertemu, dan siapa yang lebih sering mengalah. Jadi, jangan selalu menjadi pihak yang aktif.
biarkan dia juga berinisiatif, dan jaga keseimbangan. Poin terakhir, cinta dan ketertarikan adalah dua hal berbeda. Cinta tentang perhatian, kesetiaan, dan komitmen. Ketertarikan tentang gairah, tantangan, dan rasa penasaran. Banyak pria hanya fokus pada cinta tapi lupa memelihara ketertarikan. Hasilnya hubungan aman tapi membosankan. Kombinasi ideal adalah menjadi pria yang peduli dan setia, tapi tetap menjaga misteri dan tidak mudah ditebak. Pilihan ada di tangan Anda. Terus menjadi pria baik yang mungkin membosankan, atau mulai membangun dinamika hubungan yang sehat dengan percaya diri, tidak takut kehilangan, dan membuat wanita merasa beruntung memiliki Anda. Perubahan sikap ini tidak hanya akan meningkatkan kehidupan asmara, tapi juga cara Anda berinteraksi dengan wanita secara umum. Ini adalah psikologi daya tarik yang sebenarnya. Gunakanlah dengan bijak.